Otakmu tidak dirancang untuk membuatmu bahagia. Kalimat itu mungkin terdengar aneh, karena selama ini kita mengira musuh terbesar dalam hidup adalah kegagalan, penolakan, atau keadaan yang sulit. Padahal seringkali sebelum semua itu benar-benar terjadi, otak kita sudah lebih dulu menciptakan ketakutan. Sebelum hasil ujian diumumkan, kamu sudah yakin akan gagal. Sebelum wawancara kerja dimulai, kamu sudah membayangkan ditolak. Bahkan ketika seseorang belum membalas pesanmu, pikiranmu mulai menyusun berbagai kemungkinan buruk. Seolah-olah semuanya pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Yang menarik, sebagian besar dari ketakutan itu tidak pernah benar-benar menjadi kenyataan. Namun setiap kali menghadapi ketidakpastian, otak kita tetap melakukan hal yang sama. Ia lebih cepat mempercayai ancaman daripada harapan. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Mengapa otak kita terus membayangkan kemungkinan terburuk, bahkan ketika tidak ada bukti bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi? Jawabannya ternyata bukan karena kamu terlalu pesimis, bukan pula karena ada yang salah dengan dirimu. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke masa ketika rasa takut bukanlah kelemahan, melainkan alasan utama mengapa manusia bisa tetap hidup. Bayangkan kamu hidup puluhan ribu tahun yang lalu. Saat berjalan di sebuah hutan, tiba-tiba terdengar suara dari balik semak. Kamu tidak tahu apa yang ada di sana. Bisa jadi hanya angin, tetapi bisa juga seekor predator yang siap menyerang. Dalam situasi seperti itu, otakmu tidak punya waktu untuk berpikir positif. Ia harus segera mengambil keputusan. Menganggapnya sebagai ancaman jauh lebih aman daripada mengabaikannya. Jika ternyata hanya angin, kamu hanya kehilangan beberapa detik. Tetapi jika ternyata benar ada bahaya, kewaspadaan itu bisa menyelamatkan nyawamu. Selama jutaan tahun, manusia yang lebih peka terhadap ancaman memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar. Karena itulah otak kita berevolusi menjadi mesin pendeteksi bahaya. Psikolog menyebut kecenderungan ini sebagai negativity bias, yaitu kecenderungan otak untuk memberi perhatian lebih besar pada hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Masalahnya, dunia telah berubah, tetapi cara kerja otak kita hampir tidak berubah. Kita memang tidak lagi dikejar predator di hutan, namun kini ancamannya berubah menjadi penolakan, kegagalan, komentar negatif, ketidakpastian, dan rasa takut akan masa depan. Bagi otak, semuanya tetap dianggap sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Mungkin masalahnya bukan karena dunia saat ini terlalu menakutkan. Mungkin masalahnya karena otak kita masih menggunakan cara bertahan hidup dari dunia yang sudah lama menghilang. Kalau otak kita memang diciptakan untuk mendeteksi ancaman, ada satu hal lain yang mungkin pernah kamu alami. Bayangkan kamu mengunggah sebuah karya ke media sosial. 100 orang memberikan komentar, 99 diantaranya memuji hasil kerjamu. Hanya satu orang yang memberikan kritik. Lalu sebelum tidur nanti, komentar mana yang masih terus teringat di kepalamu? Bagi kebanyakan orang, jawabannya adalah komentar yang buruk. Padahal jika dipikirkan, satu komentar itu hanya mewakili 1% dari seluruh pendapat yang kamu terima. Namun otakmu memperlakukannya seolah-olah itulah yang paling penting. Fenomena ini telah lama dipelajari oleh para psikolog. Mereka menemukan bahwa pengalaman negatif memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan pengalaman positif. Sederhananya, satu kegagalan bisa menutupi banyak keberhasilan. Satu penolakan bisa membuat kita melupakan begitu banyak penerimaan. Dan satu komentar buruk seringkali lebih membekas daripada puluhan pujian. Dari sudut pandang evolusi, cara kerja ini masuk akal. Melupakan satu pujian tidak akan membahayakan hidupmu, tetapi mengabaikan satu ancaman bisa berakibat fatal. Karena itulah, otak memilih menyimpan pengalaman buruk lebih lama agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Masalahnya, mekanisme yang dulu membantu manusia bertahan hidup, kini sering membuat kita terjebak dalam ketakutan yang sebenarnya tidak lagi mengancam keselamatan kita. Lalu muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kalau otak terus menyimpan pengalaman buruk, mengapa ia juga terus menciptakan kekhawatiran terhadap hal-hal yang bahkan belum pernah terjadi? Kalau pengalaman buruk membuat kita belajar dari masa lalu mengapa otak juga sibuk memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi? Jawabannya sederhana. Salah satu tugas utama otak adalah memprediksi masa depan. Ia terus bertanya, bagaimana kalau sesuatu berjalan salah? Tujuannya bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk mempersiapkanmu menghadapi kemungkinan terburuk. Masalahnya, otak tidak selalu bisa membedakan ancaman yang nyata dengan ancaman yang hanya ada di dalam pikiran. Semakin sering kamu memikirkan sebuah kemungkinan buruk, semakin nyata pula perasaan cemas yang muncul, meskipun semua itu belum benar-benar terjadi. Tanpa kita sadari, kita mulai menghabiskan lebih banyak waktu hidup di masa depan daripada di masa sekarang. Kita mencemaskan percakapan yang belum terjadi, kegagalan yang belum datang, dan kehilangan yang bahkan belum tentu akan kita alami.
Akibatnya, kita tidak hanya kehilangan ketenangan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk benar-benar hadir dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Itulah sebabnya kita sering menderita dua kali. Pertama di dalam pikiran, lalu kedua jika hal itu benar-benar terjadi. Padahal, dalam banyak kasus, bagian yang kedua tidak pernah datang. Lalu, kalau pikiran kita memang seperti ini, apakah kita harus mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepala kita? Kalau otak terus menciptakan kemungkinan terburuk, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah setiap pikiran yang muncul di kepala kita adalah kebenaran? Filsuf Romawi Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Namun itu bukan berarti setiap pikiran harus dipercaya. Justru salah satu kemampuan paling penting yang dimiliki manusia adalah menyadari bahwa pikiran hanyalah sebuah pikiran, bukan kenyataan. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi jalan. Mobil-mobil terus melintas di depanmu. Kamu bisa melihat semuanya, tetapi kamu tidak harus mengejar setiap mobil yang lewat. Pikiran bekerja dengan cara yang hampir sama. Setiap hari, ratusan bahkan ribuan pikiran muncul begitu saja. Sebagian berguna, sebagian lagi hanyalah ketakutan yang lewat sesaat. Masalahnya, kita sering memperlakukan semua pikiran itu seolah-olah merupakan fakta. Padahal, tidak semua pikiran datang untuk mengatakan kebenaran. Sebagian hanya datang karena otakmu sedang berusaha melindungimu. Mungkin kebebasan bukanlah ketika kita berhasil menghentikan semua pikiran negatif. Mungkin kebebasan dimulai ketika kita berhenti mempercayai semuanya. Lalu, jika kita tidak harus mempercayai setiap pikiran, bagaimana caranya agar kita tidak terus dikuasai oleh pikiran-pikiran itu? Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita tidak terus dikuasai oleh pikiran-pikiran yang menakutkan? Jawabannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Selama ini kita berpikir bahwa ketenangan akan datang ketika semua pikiran negatif menghilang. Padahal kenyataannya, pikiran negatif adalah bagian dari cara kerja otak. Selama kita masih hidup, pikiran-pikiran itu akan tetap muncul dari waktu ke waktu. Masalahnya bukan karena pikiran itu datang, masalahnya adalah kita terlalu cepat mempercayainya. Saat otak berkata, kamu pasti akan gagal, kita langsung menganggapnya sebagai kenyataan. Saat otak berkata, semua orang akan meninggalkanmu, kita mulai bersikap seolah-olah hal itu sudah benar-benar terjadi. Padahal, pikiran hanyalah sebuah kemungkinan, bukan bukti. Dalam psikologi modern, ada sebuah pendekatan yang disebut Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Salah satu gagasannya sederhana, tetapi sangat kuat. Kita tidak harus menghilangkan pikiran negatif. Kita hanya perlu belajar melihatnya sebagai pikiran, bukan sebagai kenyataan. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sungai. Daun-daun hanyut mengikuti arus. Kamu bisa melihat setiap daun yang lewat tanpa harus mengejarnya. Pikiran bekerja dengan cara yang hampir sama. Setiap hari akan ada rasa takut, kekhawatiran, dan berbagai kemungkinan buruk yang muncul di kepalamu. Kamu tidak bisa menghentikan semuanya, tetapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut hanyut bersama setiap pikiran yang datang. Mungkin inilah yang selama ini kita lupakan. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga untuk melawan isi pikiran. Padahal yang benar-benar perlu kita ubah adalah hubungan kita dengan pikiran itu sendiri. Karena pada akhirnya, keberanian bukanlah tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun otakmu terus membisikkan berbagai kemungkinan buruk. Dan mungkin saat itulah pikiran tidak lagi menjadi penjara. Ia kembali menjadi apa adanya, sebuah alat yang membantumu bertahan hidup, bukan sesuatu yang mengendalikan seluruh hidupmu. Mungkin selama ini masalahnya bukan karena hidupmu dipenuhi hal-hal buruk. Mungkin masalahnya karena otakmu memang lebih mudah melihat ancaman daripada harapan. Dan meskipun kamu tidak bisa menghentikan setiap pikiran yang datang, kamu selalu bisa memilih untuk tidak mempercayai semuanya. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah hidup tanpa pikiran negatif, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meski pikiran itu masih ada.